Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Fitri dengan NIM 25 15 40 10 dari 1B Kebidanan. Di sini saya beranggotakan dengan Suci Widiarti dari anggota kelompok ke-14. Baik, di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah praktik komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pemberdayaan perempuan, yang dimana tugasnya itu dengan judul skenario insomnia pada trimester ketiga, yang dimana tentang Nyonya H 33 minggu sulit tidur karena sering merasakan gelisah dan tidak nyaman. Suaminya menyarankan kepada istrinya untuk minum obat tidur herbal. Selamat menyaksikan semuanya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Suci. Waalaikumsalam, pagi Bu Dan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bida Nadia yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu hari ini untuk ujian ulang ya Ibu ya? Iya, Ibu. Boleh saya cek buku KIA-nya? Ibu ya? Iya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ibu, kabar saya baik Bu, alhamdulillah. Namun saya ingin menanyakan sesuatu, tapi saya takut Ibu. Baik Ibu, Ibu tidak apa-apa ya Ibu ya. Apapun yang Ibu ingin sampaikan nantinya akan dirahasiakan, jadi aman ya Bu. Saya siap untuk mendengarkan Ibu. Boleh Ibu silakan untuk bercerita apa yang Ibu alami ketakutan Ibu. Sejak hamil usia 33 minggu, selama 3 minggu ini saya merasa sulit tidur Bu Dan. Baik Ibu, Ibu bisa ceritakan lebih lanjut Ibu bagaimana yang membuat Ibu merasakan itu Ibu sulit tidur. Kondisi perut saya semakin membesar ini Bu Dan, tidak nyaman sekali rasanya secara fisik. Dan juga saya merasa banyak pikiran Bu Dan. Bagaimana Ibu perasaan Ibu, kondisi Ibu saat ini? Saya khawatir Bu Dan, apakah saya bisa menjadi yang baik dan pekerjaan yang saya hadapi Bu Dan. Dan suami saya juga menyarankan saya minum obat herbal Bu Dan. Ibu, perasaan Ibu saat ini sangat banyak sekali. Saya ikut merasakan bagaimana sulitnya Ibu dalam menghadapi kehamilan sekarang ini. Keluhan ini tentunya umumnya Ibu pada saat Ibu minggu ke-33 atau Ibu sudah masuk ke trimester 3. Jadi, Ibu sudah merasa disalahkan pada diri Ibu sendiri ya Ibu. Iya, Bu Dan. Terima kasih Bu Dan. Saya merasa lega, namun saya khawatir dengan bayi saya Bu Dan. Ibu yang tenang ya Ibu, kondisi Ibu hamil yang lain itu sama juga kok seperti Ibu, mereka juga memiliki yang sama karena sulit tidur pada saat sudah trimester 3 Ibu. Ibu yang tenang saja ya. Baik Ibu pada kehamilan trimester 3 ini memang Ibu terhadap sulitnya tidur. Kondisi Ibu itu saat ini itu sulit tidurnya berasal dari faktor psikologis Ibu saat ini karena kecemasan Ibu diri sendiri. Baik Bu Dan. Baik, sebelumnya penggunaan obat tidur herbal yang disarankan dari suami Ibu itu tidak dianjurkan ya Ibu, karena tidak semua obat herbal itu yang aman untuk Ibu hamil. Jikalau obat tidur herbal nantinya bisa dikonsultasikan secara langsung ke dokter ya Ibu penggunaannya. Baik Bu Dan. Baik, Ibu yang diperlukan saat ini itu adalah Ibu melakukan dengan cara teknik relaksasi yang sederhana dan juga aman untuk Ibu hamil. Nah, seperti saya jelaskan ya Ibu seperti latihan pernapasan. Ibu tarik nafas beberapa detik, kalau Ibu hembuskan kembali. Ibu melakukan relaksasi pikiran Ibu secara tenang, lalu Ibu atur posisi tidur yang nyaman. Nah, setelah itu Ibu juga melakukan rutinitas sebelum tidur seperti Ibu stop bermain handphone, Ibu
sebelum 30 menit untuk tidur Ibu. Baik, saya paham Bu Ida. Nantinya akan saya ajarkan ya Bu bagaimana cara relaksasi yang sederhana untuk kehamilan Ibu juga agar Ibu merasakan lebih bisa untuk tidur. Baik Bu Ida. Setelah ini nanti saya akan melakukan bagaimana caranya relaksasi yang sederhana dan juga aman untuk Ibu ya Bu. Ibu bisa ikut saya ya Ibu. Pertama Ibu tarik nafas. Kalau Ibu hembuskan kembali. Itu latihan pernapasan ya Ibu ya, agar Ibu lebih merasakan lebih tenang dan juga lebih bisa untuk tidur. Baik. Nah selanjutnya itu Ibu melakukan dengan relaksasi pikiran. Ibu kan tadi sudah Ibu jelaskan saya nih kalau Ibu itu sering banyak pikiran. Nah kalau bisa Ibu hindari ya Bu ya, Ibu kurangi supaya Ibu bisa tidur seperti normal lagi ya Bu. Nah untuk posisi tidur yang nyaman itu Ibu bisa cari ruangan yang nyaman, mengatur ruangan yang nyaman untuk tidurnya bagaimana, atau posisi Ibu bagaimana untuk yang lebih aman dan juga nyaman Ibu untuk kondisi Ibu dan juga jadi Ibu. Baik, nah Ibu perlu ditekatkan kembali rutinitas sebelum tidur itu Ibu diusahakan untuk tidak main HP ya Ibu atau handphone Ibu sebelum 30 menit sebelum tidur. Nah nantinya Ibu bisa menggantikannya seperti Ibu membaca Al-Quran, membaca buku dan lain-lainnya. Baik Ibu setelah mendengarkan penjelasan ini, bagaimana Ibu pandangan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu Ida, saya merasa lebih tenang. Tapi sebenarnya Bu Ida ini aman ya Bu Ida, tidak ada masalah untuk bagi-bagi dan tidak ada masalah juga pada saya Bu Ida. Baik Ibu, betul sekali Ibu. Tapi nantinya Ibu mulai berlatih sedikit demi sedikit ya Ibu dari sekarang. Artinya atas apa yang sudah saya ajarkan tadi, Ibu bisa melakukan cara teknik relaksasi yang sederhana dan aman itu. Nantinya bisa kita bantu suaminya Ibu untuk melakukannya dan mengikutinya. Baik Bu Ida, dia pasti sudah membantu saya Bu Ida. Baik Ibu, kalau Ibu merasakan khawatir, Ibu merasakan takut, cemas ya, Ibu jangan suka untuk bercerita atau terbuka suami Ibu ya Bu, supaya Ibu bisa merasakan lebih sedikit tenang dan Ibu tidak banyak pikiran dan juga Ibu nantinya bisa untuk tidur kembali secara normal. Bu Ida, saya juga ingin terbaik untuk anak saya Bu Ida. Baik Ibu sebelum kita akhiri, boleh Ibu jelaskan kembali tentang apa yang harus dilakukan saat Ibu dalam mengalami kesulitan tidur. Ibu dengan cara latihan pernapasan, relaksasi pikiran, dan juga mengurangi main HP Bu Ida, dan juga minta bantuan dari suami saya agar saya tidak terlalu banyak pikiran. Baik Ibu, betul sekali ya Ibu. Jadi Ibu sudah sangat memahami ya Ibu penjelasannya dengan tepat. Baik Ibu, ketika sudah saya ajar nih cara relaksasinya bagaimana, Ibu boleh contohkan bagaimana yang sudah saya ajarkan? Dari penjelasan Bu Ida tadi, berarti saya harus sering-sering latihan pernapasan dari sekarang. Terus untuk pola pikir saya agar tidak berpikir dalam hal-hal yang mungkin terjadi. Juga saya juga harus tidak menggunakan atau tidak main HP secara rutin atau sebelum tidur, tidak main HP dalam 30 menit. Dan saya juga harus meminta bantuan dari suami dan terbuka pada suami Bu Ida. Baik Ibu, sangat tepat sekali ya Ibu ya. Baik, selain itu nantinya apa yang perlu diingatkan dan perlu dilakukan seperti saran dari suami Ibu terhadap penjelasan saya bagaimana Ibu yang benarnya? Tidak meminum obat herbal sebelum konsultasikan kepada dokter Bu Ida. Baik, jadi Ibu jangan minum obat herbal seperti saran suami Ibu tanpa Ibu harus memastikan bahwa itu aman atau tidak ya Bu ya. Karena nggak semua obat tidur herbal itu aman ya Bu untuk ibu hamil, terutama harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada dokter. Ibu jadinya konsultasi kita hari ini sudah selesai ya Ibu ya. Apakah Ibu sudah merasakan lebih sedikit tenang Ibu?
Sudah bidan, saya sudah merasa lebih lega dan saya juga merasa lebih tenang juga bidan. Baik Ibu, Ibu terima kasih ya Ibu sudah terbuka hari ini. Nantinya jangan ragu ya Ibu untuk bertanya jika ada hal lain yang mengganjal atau Ibu merasakan cemas, takut ya Ibu ya. Iya Ibu. Baik, nanti jangan lupa Ibu untuk konsultasi kembali dengan dokter kandungan, memastikan bahwa janin Ibu baik-baik saja ya. Semoga Ibu segera dapat tidur yang lebih normal kembali, lebih nyenyak, dan semoga Ibu dan janin Ibu sehat selalu ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Terima, terima kasih ya Ibu sudah berkunjung ke klinik saya. Nantinya akan dilakukan tes selanjutnya ya Ibu ya, pemeriksaan selanjutnya. Bidan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih ya Bidan. Iya Ibu sama-sama ya